Di tengah isu PKS dan PKB akan menarik dukungan Anies Baswedan, masih percaya semua partai akan bekerja sama dan menjaga aspirasi rakyat untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Sebelumnya, PKS menyebut Anies sudah melewati batas waktu mencari dukungan tambahan untuk maju di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan merespon sinyal PKS yang membuka peluang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ia meyakini semua pihak masih mencari jalan keluar yang terbaik. Sebelumnya, PKS disebut berpeluang untuk bergabung dengan Kim Plus di Pilkada Jakarta. Pasalnya hingga waktu 40 hari, Anies tak kunjung mendapat dukungan tambahan di Jakarta. Sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, ini adalah tentang Jakarta. Kita ingin Jakarta lebih modern, kita ingin Jakarta lebih maju, kita ingin Jakarta menjadi kota global dan kota yang mengayomi semua. Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyatakan PAN terbuka apabila PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus untuk bekerja sama di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Meski komunikasi sudah dibangun dengan parpol-parpol di luar Kim, Edi menyebut bergabung atau tidaknya PKS ke Kim Plus akan diputuskan secara bersama-sama. Kim Plus itu siapapun partainya, apakah tambahnya itu melibatkan partai-partai di luar Kim seperti Nasdem, PKB atau PKS, tentu itu merupakan tambahan vitamin untuk kita, terutama menghadapi pilkada di tempat-tempat yang strategis. Tapi komunikasi politik tentu sudah dibangun, ya, agar kita bisa bersama-sama Kim Plus itu untuk mengusung pasangan calon yang sama di Pilgub Jakarta maupun di Jawa Barat. Tanda-tanda Anies akan ditinggalkan PKS semakin terang. Pasalnya, sejak 25 Juni PKS menugaskan Anies mencari kawan koalisi untuk mendukung pasangan Anies Sohibul hingga 4 Agustus atau 40 hari tenggat waktu yang diberikan PKS, tak ada partai yang berminat mendukung pasangan ini. Kenyataan ini membuat PKS mulai membuka komunikasi dengan partai dari koalisi Kim. Ya, pasangan Anies Sohibul Iman itu kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan Kim kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini, dan tentu DPP PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayar atau tidak. Di sisi lain, DPP PKB menilai dukungan DPW PKB Jakarta terhadap Anies harus kembali dipertimbangkan. Waketum PKB Jazilul Fawait akui adanya Sohibul Iman sebagai wakil Anies tak dapat persetujuan DPP PKB. Jazilul pun membantah jika tawaran untuk PKB bergabung ke Kim Plus sebagai upaya untuk menjegal Anies. Ketika PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman, beberapa teman dari PKB juga keberatan. Ini kan belum ada, Kim Plus juga belum ada kan, baru wacana. Apalagi menjegal. Koalisi Kim Plus saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi adanya kebuntuan Anies mendapat tiket ke Pilgub Jakarta, menurut pengamat kini bertumbuh pada kemampuan Anies mencari titik tengah antara PKS dan PDIP yang paling memungkinkan untuk berkoalisi di Jakarta. Kedua, soal cross kepentingan. Posisi Wagubnya. Kita tahu PKS, Cynthia, sejak awal sudah memasang nama Sohibul Iman. Itu apa mungkin PD Perjuangan ingin mengalah? Tidak ada figur. Pada PD Perjuangan juga partai yang kuat di Jakarta. Tidak ada figur itu. Sementara Anies Baswedan tidak bisa merepresentasikan PD Perjuangan atau nama-nama yang lainnya. Artinya persilangan kepentingan ini menjadi tantangan bagi Anies Baswedan untuk melakukan semacam mengambil titik tengah
mengagregasi semua kepentingan partai-partai yang saya sebutkan tadi, dan apakah mungkin PKS bersedia melakukan renegosiasi terhadap posisi Sohibul Iman tadi. Gencarnya koalisi Kim merangkul partai-partai di luar Kim menimbulkan spekulasi Pilkada Jakarta akan melawan kota kosong. Namun politisi PDIP yang juga mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak yakin Kim Plus berani melawan kota kosong. Menurut Ahok akan ada lawan independen untuk melawan paslon dari Kim. Kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Hingga kini koalisi Kim baru mengumumkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Sementara posisi wakil masih belum jelas. Meski santer, nama Kaisang Pangarep yang akan disandingkan dengan Ridwan Kamil. Tim Liputan, Kompas TV.